damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dibaharui hari demi hari atas tubuh setiap kita. Saudara-saudara, senang banget ya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih hari ini. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Hari yang baru, pujian, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu. Baru setiap hari kami mengucap syukur. Diberkatilah Engkau Tuhan di dalam segala kemuliaan-Mu, kebajikan-Mu, membuat kami terus rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Time for Bible. Hadirat Tuhan melingkupi hidupku dan melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang mengalami saat ini merasakan hadirat Tuhan sedang melingkupi tempat di mana saudara-saudara merasakan, pastor merasakan banget. Dia Tuhan omnipresent, maha hadir dimanapun saudara-saudara memuji Dia. Dia maha hadir. Dan pastor bisa membaca secara real begitu banyak orang yang saat ini live, mereka ikut merasakan, wah keren banget. Ini semua mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus maha hadir, Tuhan Yesus berkuasa. Bangga nggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Bangga banget ya kita menjadi anak Tuhan Yesus. Karena waktu kita berdoa, mujizatnya nyata. Waktu kita berdoa, kuasanya sempurna. Waktu kita berdoa, kehadirannya real, nyata. Sampai sekujur tubuh ini kita bisa merasakan. Lihat sekujur tubuh ini, bisa merasakan. Memang kita tidak melihat dengan kasat mata, tapi kita bisa merasakan betapa kekudusannya, kemuliaannya, kehadirannya itu nyata. Yes, terima kasih. Terus kesaksian masuk terus. Mereka merasakan, pastor juga merasakan hal yang sama. Tuhan Yesus baik, saudara-saudara. Tuhan Yesus menyelamatkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Bagi orang percaya, meninggal dalam Tuhan Yesus itu tidur yang nyenyak, tidur yang bahagia, mimpi yang indah, kebahagiaan kekal. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kengerian, ketakutan alam maut tidak akan mendakwanya lagi, tidak akan membuatnya takut lagi. Tetapi bersama Tuhan Yesus, kita bukan cuma sekedar cakap melakukan segala perkara, tetapi kita juga akan berkemenangan. Alam maut tidak berkuasa kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada di tempat yang bahagia ketika kita di luar Yesus, itu bukan kebahagiaan sejati. Ada di tempat yang terngeri, tetapi bersama Tuhan Yesus, dalam tangan Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan Yesus, itu bukan tempat yang menyeramkan. Amin. Berbahagialah setiap hati yang sudah diberi untuk mendengar sabda firman Tuhan hari ini. In Jesus' name.
Pembacaan sabda firman Tuhan Bapak Ibu sekalian terambil dari Injil Matius 28 ayat, ya, kita hari ini bacanya dari bawah, ya. Injil Matius pasal 28, kita mulai baca dari ayat 20, 19, 18, ya. Injil Matius 28 ayat 20, ayat 19, ayat 18. Injil itu adalah Yesus Kristus. Maka setiap orang percaya, Bapak Ibu sekalian, mendapat perintah untuk memberitakan Injil. Atau setiap orang percaya mendapat perintah untuk memberitakan Yesus Kristus. Setiap orang percaya mendapat perintah untuk menyatakan kasih Yesus Kristus. Pastor, saya lagi sakit. Baik dalam keadaan sakit, tubuh lemah, maupun dalam keadaan sehat, tubuh kuat. Beritakanlah Injil Yesus Kristus dengan talenta, dengan karunia, dengan kesaksian, dengan pengalaman, dan apa yang sudah engkau pelajari. Beritakanlah Injil. Injil adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang Pastor membaca mulai ayat 20 dari Injil Matius 28. Tuhan Yesus mengajak, menyuruh, memerintahkan orang percaya untuk mengajarkan berita tentang Yesus Kristus. Dan ajarilah kepada mereka segala sesuatu yang Yesus Kristus sudah perintahkan. Maka di dalam Injil, saudara-saudara, banyak banget nasihat-nasihat, perintah-perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan. Sebetulnya di dalam iman Kristen, yang pertama adalah bagaimana karya keselamatan terjadi melalui Yesus Kristus, pengampunan dosa, sehingga jiwa manusia diluputkan dari api neraka dan masuk dalam kekekalan kerajaan surga. Yang kedua, saudaraku, bagaimana Injil ini bukan membuat kita berteori, tetapi Injil mengubahkan seseorang menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus tidak memanggil Anda untuk berteori. Tuhan Yesus tidak mencari Anda untuk diberi kepintaran. Tapi Tuhan Yesus memanggil Anda untuk menjadi saksi. Jadi yang paling penting setelah keselamatan, Tuhan mau kita hidup yang baru. Kalau Anda, maaf, sorry to say, masih merokok, berhentilah merokok. Itu hidup yang lama, kita berpindah pada hidup yang baru. Kalau Anda dulu masih hobinya yang duniawi, mabok-mabok, minum miras, masih suka hidup sana sini ngomongin orang, iri hati dengki, hidup yang lama, kita harus menunjukkan manusia yang baru. Jadi kita bukan berteori tentang Injil atau kuasa, tapi yang pertama-tama hidup kita diubahkan. Kalau hidup kita diubahkan, maka kita bisa mengajarkan orang lain bagaimana Injil ini berkuasa. Kita seringkali berkata Injil berkuasa, tapi hidup kita tidak mengalami perubahan dari kuasa itu sendiri. Injil itu mengubah hidupku. Kita tidak perlu banyak teori. Yang bagaimana Injil ini begitu hebat, kuasanya nyata. Memang setiap orang punya level iman yang berbeda-beda. Makanya Roma berkata, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Injil pasti mengubah hidupku dan hidup Anda. Kita nggak dipanggil untuk hal-hal yang lain yang terlalu besar-besar. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ajarkanlah Injil, ajarkanlah Yesus Kristus, perkenalkan kasih-Nya. Tentu setiap orang punya DNA, setiap orang punya warna, setiap orang punya cara menyajikan beda-beda. Setiap orang menampilkan Injil itu seperti menyajikan makanan, menyajikan menu masakan. Sajikanlah Injil dengan cara yang baik, saudara-saudara. Jadi standarnya orang percaya itu bukan lagi baik tapi benar. Orang benar pasti baik, amin. Namun orang baik
belum tentu benar. Robin Hood itu saudara-saudara orang baik, tapi belum tentu orang benar. Tapi orang benar pasti berbuah-buah kebaikan. Ajarkan. Kalau kita belum berbuah kebaikan, terus apa yang kita mau ajarkan? Kita hanya berteori, saudara-saudara. Di channel ini, di layanan TV Aliran Kesembuhan, di layanan doa ini, Pastor mau ajar Anda untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana orang-orang tahu, orang-orang yakin kalau Anda sungguh-sungguh disertai Tuhan Yesus tanpa buah, tanpa praktek, talking only. Bagaimana orang tahu? Bagaimana dunia melihat bukti apa yang bisa kita tunjukkan bahwa Yesus Kristus menyertai Anda? Semua orang bisa bicara, Immanuel. Semua orang bisa bicara, Tuhan menyertai aku. Tuhannya agama A menyertai dia. Tuhannya agama B menyertai dia. Tuhannya agama C menyertai dia. Lalu Tuhannya orang Kristen menyertai dia. Terus apa? Bukti apa yang kita bisa tunjukkan? Sementara Injil ini adalah Yesus Kristus sendiri. Ayat 19 dari Matius pasal 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana seorang percaya dapat pergi dan menjadikan bangsa-bangsa lain atau orang lain menjadi percaya, menjadi murid Yesus? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Apalagi dikatakan setelah itu baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana caranya bisa hati orang terbuka dan berkata, saya menyerahkan hidupku untuk dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bagaimana caranya? Kita memberitakan Injil saja tanpa penyertaan Tuhan, itu mustahil, Bapak Ibu. Kita mau berkata Tuhan menyertai kita, bagaimana caranya? Kita mau menjadikan semua bangsa murid Kristus. Mimpi, kalau orang terdekat kita saja, satu orang pun belum bisa mengalami, merasakan, melihat kehidupan Kristus dalam kehidupan kita orang percaya, maka Pastor suarakan hari ini, bertobatlah. Orang-orang, termasuk orang-orang yang sudah ngaku percaya, bertobatlah. Karena yang ku kehendaki adalah ketaatan dan buah. Kalau saudara-saudara sakit hari ini kesempatan yang baik untuk kita merenungkan hidup kita yang telah lalu. Banyak kekosongan, banyak kehampaan, banyak keduniawian. Maka ketika tubuh kita lemah, Tuhan sudah berkata kepada Anda, dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Maksudnya dalam kelemahan dagingmu lemah, di situ Roh Kudus bisa bekerja, menasihati, menegur, dan merendahkan hatimu. Banyak orang-orang yang ketika dia sehat lupa padahal dia Kristen. Lupa bahwa Kristuslah senter hidupnya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin caranya kita menyaksikan tentang Kristus? Orang-orang memberi diri percaya lantas menjadi murid. Yang lebih heboh lagi, bagaimanakah caranya? Orang-orang ketika kita layani, kita doakan, kita bersaksi, hati manusia itu keras, Bapak Ibu. Bagaimanakah? Apakah karena kepintaran Pastor Andy bicara? Apa karena Anda mulut manis, merasa bisa?
mengubah hati orang lain, membuat orang menangis karena kita mendayu-dayu, kasih kesaksian yang sedih-sedih begitu. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalaupun terjadi, itu hanya menyentuh sampai perasaannya saja, bukan rohnya. Sekarang kita lihat, kita harus betul-betul pahami ini. Bagi Anda yang memiliki kerendahan hati dan mau belajar, bukan belajar menjadi pintar ya, tapi belajar menjadi pelaku daripada Injil. Pelaku itu kehidupan yang diubahkan, bukan teori berkata-kata bercerita, tapi kehidupan yang diubahkan. Saya dulu sampah masyarakat, saya dulu kata-katanya sumpah serapah, saya dulu pendendam, saya dulu marah, senggol dikit boga mentah menyala, melayan, lihat sedikit apa, lihat-lihat. Tapi sekarang itu sudah keluar dari hidup saya, dan kehidupan Kristus yang masuk. Ketika proses baptisan, kalau saudara melihat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ada 3 hal yang terjadi di sana. Yang pertama, ada suara ya, yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan peristiwa yang berikutnya, Roh Kudus turun. Tapi 2 hal itu saudara-saudaraku diawali dengan maka terbukalah langit. Maka terbukalah langit. Ketika hatimu belum terbuka untuk diubah Kristus, engkau sulit untuk diperbaharui rohmu. Ketika engkau menjadi orang Kristen agamawi, engkau sukar mendengar suara Tuhan. Seperti kata Bible, Tuhan bisa berbicara, dan Tuhan berkata dalam Matius pasal 3, peristiwa baptisan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan bukan bicara soal air semata-mata. Hari ini banyak orang berteori, berdebat, mana yang benar, baptisan A, baptisan B, baptisan C. Sementara pastor mau belajar, sibuk melakukan apa yang Tuhan mau, baptis orang. Bukan masalah air bersih, air yang tidak bersih. Karena saat pastor penginjilan, pelayanan, masuk ke pedesaan, pedalaman, di sana Tuhan kasih kesempatan untuk menginjil, berkhotbah, dan banyak banget jiwa-jiwa dibaptis. Dan secara praktis kita membaptisnya di sungai. Kadang-kadang kita pastor mengingat kisah-kisah itu, membaptis ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Celup dalam nama Yesus. Pas plong, tiba-tiba ada tambang emas lewat, ting 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 ting. Anda tahu yang pastor maksud tambang emas apa? Kotoran manusia, karena di sungai di sebelah sana ada orang pup, di sebelah sana ada yang cuci-cuci. Jadi bukan masalah airnya, mesti airnya didetok dulu, dikasih dulu kaporit biar steril. Bukan, saudara-saudara. Yang membuat baptisan itu kudus karena dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara, apa jadinya kalau langit tidak terbuka? Sama halnya, bagaimana engkau memberi diri percaya kepada Tuhan Yesus kalau hatimu belum terbuka? Ketika langit belum terbuka, Roh Kudus belum turun, suara itu belum terdengar.
Baptisan bukan pola, tapi hati yang terbuka, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, percaya. Saudara-saudara, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, bagaimana bisa orang yang hatinya keras, penjahat, preman, pendosa, pezina, bisa hatinya terbuka? Bagaimana orang tahu sungguh-sungguh Tuhan Yesus menyertai saya, menyertai Anda? Bagaimana kita bisa efektif menginjil? Saudara-saudara, ayat 18 ini yang menjawab. Dan Pesan sengaja membacanya terbalik supaya kita bisa tahu. Alangkah ironisnya kalau kita hanya berteori dalam iman Kristen kita. Kalau tubuhmu sakit hari ini, tugasmu itu berdoa. Kalau keluargamu yang sakit, tugas Anda mendoakan. Dan Bible bercatat, Bible berkisah oleh bilur Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Kalau ada hidupmu hidup dalam kutuk keturunan, atau keluargamu hidup dalam kutuk turunan, kasih tahu kepada mereka. Dalam surat Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, segala kutuk sudah dipaku di kayu salib. Demi Yesus Kristus, hari ini berhentilah hidup dalam kutuk dan terimalah warisan berkat rohani in Jesus name. Bagaimana orang tahu Tuhan menyertai kehidupan saya, kehidupan Anda? Bagaimana dunia melihat karya Kristus dalam hidup Anda? Kalau kita hanya modal ngomong saja, modal teori saja. Banyak orang jualan obat penyubur rambut, tanpa sadar rambutnya botak. Dan dia berkata, pakailah minyak ini, nanti pasti rambutmu tumbuh subur. Sementara penjualnya botak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sebetulnya sudah memperlengkapi saya dan sudah memperlengkapi Anda. Tidakkah engkau ingat akan hal ini? Bagaimana hidupmu dulu sampah, hidup dulu berantakan, hidupmu dulu bukan siapa-siapa, hidupmu tidak mungkin jadi orang benar. Tapi karena kuasa Yesus, hari ini engkau bisa diubah sedemikian rupa. Berapa banyak hari ini penonton yang sedang menyaksikan ini? Baik Anda haters, pemirsa, netizen, pendengar, follower, yang hidupnya dulu dari penjara, hidupnya dulu bajingan, hidupnya dulu sampah, pendosa, hobinya melakukan kejahatan. Tapi demi Yesus Kristus, berapa banyak preman, penjahat, sampah sama masyarakat itu hari ini menjadi pemberita Injil, menjadi hamba Tuhan, hidupnya jadi kesaksian. Dalam kesempatan ini, Pastor ucapkan juga selamat berpulang ya rekan pelayanan Raditya. Dia meninggal bukan karena COVID, karena hasil PCR-nya sudah negatif COVID. Artinya Kristus menolongnya. Pastor ucapkan senantiasa dari bulan ke bulan, orang percaya tidak meninggal karena sakit, termasuk orang percaya tidak meninggal karena COVID. Orang percaya itu meninggal karena waktunya dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Berapa banyak orang rusak karena kuasa Kristus mengubah hidupnya jadi kesaksian, termasuk almarhum Raditya ya. Hidupnya jadi kesaksian bagi banyak orang-orang, khususnya orang-orang muda. Pastor percaya benih
ketika mati akan tumbuh banyak buah. Indonesia membutuhkan banyak kesaksian-kesaksian hidup yang diubahkan oleh Injil Yesus Kristus untuk generasi muda. Kalau hari ini warna pelayanan pesta Tuhan kasih garis pelayanan doa kesembuhan, tapi pasti percaya akan dibangkitkan generasi berikutnya, pelayanan rasuli, pelayanan penggembalaan, pelayanan menjangkau orang-orang muda. Banyak saudara-saudara. Nah, kesaksian daripada hamba Tuhan ini, dia sudah negatif dan Tuhan memanggilnya pulang. Artinya tugasnya selesai. Anak-anaknya, istrinya, Tuhan yang menjagai, sehingga satu hari kelak ketika waktunya di bumi tugas selesai, mereka akan kembali ke pangkuan Bapa. Inilah hidup saudara. Tetapi ketika kita hidup, kita menjadi percaya, siapapun kita, orang rusak, penjahat, pecandu, pezina, pemabuk, pembohon, penipu, pelacur, gay. Kalau hari ini banyak banget ya kesaksian orang yang hidupnya broken home, broken heart, dari hidup malam, sekarang jadi pewarta kesaksian, menjadi pemberita Injil, banyak banget kan. Karena apa? Karena kuasa Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berapa banyak orang-orang sakit yang sakit parah hidup sembuh karena Tuhan masih kasih waktu, masih ada tugas. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saudara-saudara yang melayani Tuhan, orang tahu engkau disertai Yesus. Bagaimana pelayananmu efektif bisa membuat orang percaya, bahkan menjadi murid Kristus, dan bahkan mau memberi hati dibaptis oleh pewartaan kita sama-sama manusia. Ini ayat saudara-saudara. Dan Pastor harap ini betul-betul terpatri dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ayat 18 dari Injil Matius 28. Yesus berkata, kepadamu, setiap orang percaya, dengarkan ini saudara-saudara. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia, Yesus Kristus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau Tuhan Yesus saja menjalankan kuasa pelayanan selama 33,5 tahun di bumi, Tuhan Yesus tidak biarkan Anda melayani telanjang. Tuhan Yesus justru memperlengkapi Anda dengan karunia, dengan kuasa, dengan perlengkapan rohani. Karena Tuhan Yesus mau Anda meneruskan jadi kesaksian. Tapi Pastor, istriku sakit. Kalau suami engkau mendengarkan khotbah ini, setelah ini doakan. Kita doa bersama-sama sebentar. Tapi Anda yang percaya, engkau diberi Tuhan kuasa. Tumpang tangan, orang sakit sembuh. Amin. Sakit apa? Termasuk cancer, myom, tumor, stroke. Dan penyakit-penyakit apa yang kau alami? Lakukanlah dengan iman, karena Tuhan Yesus menyertai Anda. Dan bagaimana dunia tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai Anda seumur hidupmu? Saat engkau menyatakan kuasa. Memang semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang yang berani mempraktekkan imannya. Kalau Anda belum bisa masuk di dalam kerumunan orang banyak dan mendeklar, menyatakan kesaksian Injil Yesus Kristus di jalan-jalan, di pasar-pasar, di depan banyak orang, lautan manusia, mulai lakukan dari satu orang.
Tetanggamu sakitkah? Atau kerabatmu kah butuh berita Injil? Mulai datangi, mulai layani, mulai bersaksi. Kalau Anda tidak pandai berkhotbah, Anda belum hafal kitab suci, bukan itu yang utama. Tapi mulai bersaksi bagaimana Kristus mengubah hidup Anda menjadi manusia yang baru. Karena setiap orang percaya mendapat perintah yang sama, yaitu apa? Memberitakan Injil. Siapakah Injil? Apakah Injil? Injil adalah Yesus Kristus. Dan hidupku di sisa umurku, saya mau menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan kalau Anda terberkati dengan kesaksian, pelayanan, atau berita firman Tuhan Injil ini, Anda bisa komen dan Anda bisa share berita ini supaya lebih banyak orang memberi diri. Hidup Kristen mereka itu harusnya maksimal. Hidup Kristen orang itu harusnya menyala. Hidup Kristen orang percaya itu harusnya bersinar. Tapi banyak orang yang tidak maksimal hidupnya. Hanya hari demi hari berlalu sia-sia tanpa ada yang berarti. Hari ini Pastor sebagai hamba Tuhan memanggil setiap orang percaya bahwa tugas memberitakan Yesus Kristus adalah panggilan yang sama yang diberikan kepada setiap kita. Dan saudara-saudara percaya, yakin, dan terimalah ini sebagai kebenaran. Orang akan melihat Tuhan menyertai Anda karena kuasa Tuhan menyertai kesaksian, pelayanan, pemberitaan Injil Anda. Yang Anda beritakan, Yesus Kristus pasti menyertai. Diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar yang menyaksikan ini. Kalau engkau belum percaya, hari ini ikuti doa Pastor Andy. Tuhan Yesus, saya membuka hati, saya menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku. Dan hari ini saya percaya semua dosa-dosaku sudah diampuni. Dan hari ini saya adalah milik Kristus, dan hari ini saya menjadi ahli waris kerajaan surga. Iblis, dengar baik-baik, kamu gak punya hak lagi sendiri saya, karena saya adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Semua kutuk dosa, kutuk penyakit, pelanggaran, intimidasi, stop dalam nama Yesus. Waktu engkau berkata gini, ada saksi, yaitu Tuhan mendengar pengakuan iman Anda. Orang benar, mereka dibenarkan karena mulutnya mengaku, hatinya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah, seisi keluarganya juga menerima keselamatan. Ini Injil, ini berita surgawi. Dan selanjutnya Anda akan dipimpin Roh Kudus. Anda akan mengenal apa kehendak Tuhan, apa kehendak nafsumu. Anda akan mengenal apa kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendaknya. Anda akan mengenal apa yang kudus dan apa yang berdosa. Engkau ketika dalam Kristus bisa jatuh dalam pelanggaran, tapi tidak hidup dalam kubangan dosa. Karena Roh Kudus hari ini akan menyertai kita semua sampai sepanjang masa. Dan ingat, nyatakanlah Injil dengan kuasa Tuhan. Ini kebenaran. Tuhan memberi Anda kuasa. In Jesus name. Tidak ada satupun orang percaya yang kalah, yang jatuh dan tergeletak, karena Tuhan Yesus memegang setiap kita. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Angkat tangan bersama-sama, berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Saya percaya saat ini ada kesembuhan Tuhan mengalir di tubuh setiap Anda. Yang percaya, mana komennya saudara-saudara? Katakan amin, amin.
Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Hey, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Orang-orang percaya, nyatakanlah kuasa Injil. Injil akan menyertai Anda dengan kuasa, tanda-tanda ajaib surga menyertai Anda. Waktu Anda berdoa, mujizat dapat terjadi. Haleluya. Ho, ho, ho. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sama-sama angkat dua tangan saudara, katakan bersama, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Amin. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Selamat melayani Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya. Biarkan dunia melihat bahwa Tuhan menyertai Anda selama-lamanya. Biarlah banyak hati yang terbuka dan menjadi pengikut dan murid Kristus. Biarlah banyak jiwa-jiwa memberi diri dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hey, ho, ho. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, ho. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga-Mu dan kesehatan-Mu. In Jesus name. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, in Jesus name, kuasa-Mu bekerja. Ayo bersama-sama katakan, oh, ku percaya. Tuhan Yesus, aku percaya kuasa-Mu bekerja. Saya berdoa ketika Injil disampaikan, kesembuhan mengalir. Anda bisa sekarang saudara-saudara cek tubuh Anda. Anda bisa cek mata Anda coba cek dada Anda, paru-paru Anda silakan cek tulang Anda. Yang lumpuh berdirilah dan belajarlah berjalan. Yang terbaring lemah, sakit, duduklah, makan, minumlah, dan kekuatan yang baru menjamah tubuh Anda. Tidak ada keturunan yang cacat, tidak ada anak yang cacat. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. In Jesus name. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu bekerja. Oh, amin. Saudara-saudara, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan sempurna menjamah tubuh Anda semuanya. Sebuah kehormatan Pastor bisa melayani saudara hari ini. Jadilah pemberita Injil yang efektif, yang menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Biarkan jiwa-jiwa datang pada Kristus karena melihat kuasanya. Injil yang Anda beritakan real, hidup,
dan nyata. Selamat buat kesembuhan Anda, selamat buat hidup yang baru, dan selamat bersama-sama kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Pastor berdoa, diberkatilah air minum Bapak Ibu, diberkatilah makanan Bapak Ibu, diberkatilah pekerjaan Bapak Ibu, studi anak-anakmu diberkati. Pastor berdoa, diberkatilah engkau waktu keluar dan masuk. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Immanuel, terima kasih Bapa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa panggil Bapa, Bapa, ku percaya. Haleluya, Bapa, kami percaya firman-Mu. Ya dan amin. Saudara-saudara sekalian, masuk hari yang baru, saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang masa. Sampai jumpa di dalam karya Tuhan, pelayanan yang penuh dengan kuasa. Shalom. Ya, Pastor sapa-sapa ya, seluruh pemirsa, dan juga tadi masuk yang dari India, negara-negara lain, Indonesia, kota-kota. Pastor menyapa Anda dimanapun Anda berada. Di situ kuasa Injil akan bekerja melalui kesaksian Anda, hidup Anda, keluarga Anda. Percaya bersama-sama. Katakan ye 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 ye. Bapa, Bapakku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Pastor close ya saudara-saudara. Shalom. Bye bye. Bless you. Bless your day. Bless your family.